wabarakatuh. Saya Wahyu Marlini dengan NIM 452222104 kelas 2E Prodi di 4 Administrasi Bisnis. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi Bank Syariah. Adapun pembahasan pada materi ini yaitu yang pertama pengertian bank syariah, yang kedua prinsip-prinsip dasar bank syariah, yang ketiga itu perbedaan bank syariah dan bank konvensional, fungsi dari bank syariah, yang kelima kegiatan usaha, yang keenam kegiatan sosial, yang ketujuh produk dan layanan dari bank syariah. Kita masuk pada pembahasan materi yang pertama, yaitu apa sih itu bank syariah? Mungkin ada sebagian orang yang belum tahu apa itu bank syariah. Nah, bank syariah ini lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam. Prinsip utama yang dipegang dalam bank syariah ini yaitu larangan riba atau bunga, dan harus beroperasi dengan prinsip keadilan dan etika dalam seluruh aktivitasnya. Pembahasan yang kedua, prinsip-prinsip dasar perbankan syariah. Yang pertama itu larangan riba atau bunga. Dalam Islam, riba dianggap sebagai praktik yang zalim karena memberikan keuntungan tanpa kerja atau risiko yang jelas. Oleh karena itu, bank syariah ini tidak mengenakan bunga pada pinjaman yang diberikan kepada nasabahnya sendiri. Yang kedua itu larangan gahar atau ketidakpastian. Transaksi yang mengandung ketidakpastian atau spekulasi dilarang dalam Islam. Bank syariah ini memastikan semua transaksi dilakukan dengan transparansi penuh. Yang ketiga itu larangan maisir atau spekulasi. Artinya aktivitas yang mengandung unsur spekulasi atau perjudian dilarang. Bank syariah menghindari investasi dalam sektor-sektor yang tidak jelas atau yang tidak halal. Yang keempat yaitu prinsip keadilan dan kesejahteraan. Artinya, bank syariah ini beroperasi dengan prinsip keadilan dalam semua transaksi. Berarti, keuntungan dan kerugian harus diberi secara adil antara bank dengan nasabahnya. Yang kelima yaitu aktivitas investasi yang halal. Yang artinya, bank syariah ini hanya menginvestasikan dananya dalam sektor-sektor yang halal dan bermanfaat secara sosial. Nah, pembahasan yang ketiga yaitu perbedaan dari bank syariah dan bank konvensional. Mungkin yang menjadi salah satu pembedanya itu prinsip dasarnya. Pada bank syariah ini beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam yang melarang riba atau ketidakpastian dan spekulasi. Keuntungan dan risikonya itu bank syariah berbagi keuntungan dan risiko antara bank dan nasabah sesuai dengan kesepakatan bersama. Sedangkan pada bank konvensional, prinsip bunganya itu menggunakan bunga berdasarkan keuntungan, baik dari kredit yang diberikan maupun dari dana yang disimpan oleh nasabahnya. Keuntungan tetapnya memberikan keuntungan tetap dalam bentuk bunga kepada nasabah penyimpan dana tanpa perlu berbagi resiko usahanya. Pembahasan yang keempat yaitu fungsi dari bank syariah. Mungkin setiap bank ini mempunyai fungsi yang berbeda-beda. Nah, pada bank syariah ini yaitu dia mempunyai fungsi sebagai manajer investasi, investor, dan sebagai jasa pelayanan. Nah, sebagai manajer investasi, bank syariah melakukan penghimpunan dana dari para investor atau nasabah dengan prinsip titip. Bank syariah ini menyediakan jasa keuangan, jasa non-keuangan, dan jasa keagenan. Pelayanan jasa keuangan antara lain dilakukan dengan prinsip pemberian mandat, bank garansi, pengalihan utang, jaminan utang atau gadai, pinjaman kebajikan atau dana tahap talangan, dan lain sebagainya. Pembahasan yang kelima yaitu kegiatan usaha dari bank syariah. Nah, bank syariah ini beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam, yaitu melarang riba, gahar atau ketidakpastian, dan spekulasi. Nah, di sini ada beberapa jenis kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank syariah. Yang pertama dari penghimpunan dananya, yaitu dari tabungan wadiah, yang artinya tabungan wadiah ini yaitu akad titipan, di mana bank menjaga dan mengelola dana dari nasabah tanpa memberikan imbalan bunga. Nasabah dapat menarik dananya kapan saja.
Dan bank syariah menginput dana dari deposito mudharabah, yang artinya akad mudharabah atau nasabah bertindak sebagai pemilik modal dan bank sebagai pengelola dananya. Keuntungan yang diperoleh dibagi sesuai dengan rasio yang disepakati sebelumnya, baik itu dari bank kepada nasabah. Nah, jasa perbankan pada bank syariah ini yaitu ada layanan transfer, di mana transfer dana antara rekening baik itu domestik maupun internasional bisa dilakukan pada bank syariah ini. Yang kedua ada kartu pembayaran, kartu debit atau kredit berbasis syariah, yang artinya tidak dikenai bunga, tetapi menggunakan prinsip ujrah atau free. Dan layanan safe deposit box, yang artinya bank syariah menyediakan layanan penyimpanan barang berharga. Ada juga investasi dan pembiayaan lain yang diberikan dari bank syariah, seperti reksadana syariah atau pembiayaan mikro dan makro. Nah, pada reksadana syariah, bank syariah menawarkan produk reksadananya yang diinvestasikan sesuai dengan prinsip syariah Islam. Kalau pembiayaan makro atau mikro, pembiayaan untuk usaha kecil dan usaha ke atas dengan menggunakan prinsip-prinsip syariah Islam juga. Pembahasan selanjutnya itu kegiatan sosial yang dilakukan oleh bank syariah. Kegiatan bank syariah selain berorientasi keuntungan juga berorientasi pada kesejahteraan sosial. Selain memperhatikan kesejahteraan sosial dalam setiap usaha komersil, bank syariah juga melakukan kegiatan sosial melalui berbagai kegiatan seperti memberikan pinjaman kebijakan tanpa bunga, memberikan divisi yang menerima dan menyalurkan zakat dan infak, dan menyisihkan sebagian laba untuk kegiatan sosial. Pembahasan yang terakhir yaitu produk dan layanan yang diberikan oleh bank syariah. Yang pertama ada murabahah, yang artinya bank syariah membeli barang yang dibutuhkan nasabah dan menjual kepada nasabah dengan harga yang sudah ditambah margin keuntungannya. Pembayarannya bisa dilakukan secara cicil atau tunai. Yang kedua itu ada musyarakah, di mana bank dan nasabah mengumpulkan dananya untuk suatu usaha dan berbagi keuntungan serta risiko sesuai dengan proporsi modal yang disetor masing-masing pihak. Yang ketiga ada mudharabah, di mana bank memberikan dana kepada pengusaha atau nasabah untuk menjalankan usahanya. Keuntungan dibagi sesuai dengan risiko yang disepakati. Namun jika terjadi kerugian, kerugiannya ditanggung oleh pihak bank, kecuali jika terjadi kelalaian atau kecurangan dari pihak pengusaha, itu ditanggung oleh pengusahanya sendiri. Yang keempat ada ijarah, yang artinya ini bank menyewakan barang atau aset kepada nasabah dengan pembayaran sewa secara berskala. Setelah periode sewanya berakhir, nasabah dapat membeli aset tersebut jika diinginkan. Yang terakhir ada wadiah atau titipan dana, di mana bank berfungsi sebagai penjaga amanah. Dananya dapat diambil kapan saja sesuai nasabah inginkan. Dari materi yang saya paparkan tadi, mungkin ada timbul pertanyaan, kenapa orang-orang lebih banyak menyimpan uangnya di bank konvensional daripada di bank syariah ini? Beberapa faktor ada yang mempengaruhi sehingga nasabah lebih banyak menyimpan uangnya di bank konvensional dibandingkan ke bank syariah. Mungkin dari keberadaan atau tempatnya, eksistensinya lebih lama. Bank konvensional umumnya itu sudah ada lebih lama dibandingkan bank syariah, sehingga memiliki basis pelanggan yang lebih besar dan lebih kuat dibandingkan dengan bank syariah. Mungkin juga jaringan dan infrastrukturnya. Bank konvensional seringkali memiliki jaringan kantor cabang seperti ATM dan layanan digital yang lebih luas dan lebih baik dibandingkan bank syariah ini. Sekian materi yang bisa saya sampaikan mengenai bank syariah. Semoga bisa bermanfaat bagi banyak orang.
Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.